Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Hari ini tanggal berapa nih ya? Tanggal 11 Maret. Tanggal 11 Maret itu hari Rabu ya guys. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Semoga semuanya dalam keadaan penuh dengan kebahagiaan. Dan yang lagi benar-benar ngejar tupo bisa tupo hari ini. Hari ini gue mau share apa ya? Gue mau share tentang sebenarnya klasik sih sebenarnya hal ini tuh untuk di apa ya? Untuk di share gitu. Dan memang belakangan ini gue udah nggak narik lagi karena ya itu dia tadi, pengeluaran itu bakalan banyak banget, asli pengeluarannya itu bakalan banyak banget. Kurang nyaman nih. Oke. Dan pengeluaran itu bakalan banyak banget ya. Pengeluaran itu bakalan banyak banget, balik dari kendaraan, baik dari bensin segala macam. Jadi antara lu keluar sama yang lu dapetin tuh nggak berbanding lurus ya teman-teman ya. Walaupun insentifnya dinaikin jadi 16 poin, 16 trip ya, 16 trip, dan lu dinaikin 120, itu namanya nggak dinaikin, itu namanya lu disuruh kerja lagi tambahan. Oke, jadi lu ibaratnya lu kerja di kantor dan lu akhirnya lu harus ke lembur. Lu mengajukan, ibaratnya teman-teman tuh pada mengajukan minta naikin insentif dan lain sebagainya, tapi lu harus kerja lagi. Itu sama aja bohong menurut gua. Ya namanya dinaikin itu oke, tripnya tetap 15 tapi ininya jadi 120, oke lah. Masih oke. Teman-teman pernah ada yang ngitung nggak? Pernah ada yang ngitung misalkan begini. Gue bikin skemanya gini deh. Contohnya gue waktu kemarin itu terakhir yang gue narik itu, sayangnya gue nggak bisa nge-record ya waktu pas terakhir kemarin. Itu tripnya itu 29.000. Tripnya itu 29.000 dengan potongan 9.000 ya. Potongan 9.000 itu yang lu terima, potongannya 9.000. Berarti yang lu terima adalah berapa? 20.000. Itu jaraknya kurang lebih, itu berapa kilo ya? Kurang lebih di bawah 20 kilo sih kalau nggak salah, masih di bawah 20 kilo, tapi seperti itu. 15 kilo ya kalau nggak salah, 15 kilo kalau nggak salah, itu sekitar segitu. Itu yang gue dapat itu 29.000 tapi dipotong 9.000. Dipotong 9.000, which mean itu nggak 10% ya, dan itu nggak 20%. Menurut gua nggak 20%, karena 29.000 oke lu buletin jadi 30.000 dapat potongannya 9.000, berarti kepotongnya berapa? 30%. Dan itu gila. Itu menurut gua gila. Ada lagi pernah gua dapat 92.000 potongannya 20.000. 95.000 potongannya 20.000. Asik ya. Jadi itu 20% sendiri. Nah, pernah nggak teman-teman ngitung? Jadi lu udah kerja, maksudnya teman-teman khususnya yang di Gokar ya. Yang gue main di Gokar adalah yang gue lihat dari teman-teman juga, itu pasti rata-rata di 16 poin ya, di 15 poin itu ya selesainya di gope atau enggak selesainya di 400 ya kan, udah termasuk gope lah, mungkin lah 560-an lah ya kurang lebih segitu, atau paling banter 600 sekian. Udah termasuk bonus misal itu ya yang 15 poin. 16 poin itu udah sekian gitu banyak. Maksudnya gini, lu menggunakan waktu, oke, 1 poin itu adalah 1 jam. Kita ngitungnya nggak usah muluk-muluk, lu bisa dapat 2 jam untuk 3 poin itu, 3 poin itu berkah. Itu lu bisa dapat dalam waktu 2 jam lu 4 poin, itu karunia. Jadi dan ketika lu cuma 1 jam 1 poin, ya udah derita. Itu derita menurut gua. Ya udah bisa terima, berarti lo harus makan waktu 16 jam untuk menyelesaikan itu. Ya oke teman-teman yang bisa tutup poin dalam waktu cepat, ya itu alhamdulillah, teman-teman harus tetap bersyukur gitu. Cuman maksud gue ya teman-teman yang jalan yang kurang beruntung, bagaimana kan, ini sebenarnya hal-hal klasik sih, hal-hal klasik yang teman-teman udah tahu tapi teman-teman masih tetap mengeluhkan gitu hal ini gitu. Jangan pernah berpikiran gue nggak ada kesempatan lain nih. Teman-teman pasti punya kesempatan lain, tinggal teman-teman mau ngegalinya atau enggak gitu. Teman-teman mau ngegalinya. Kalau misalkan gue pakai waktu gue sendiri, gue nggak pernah ngejar sampai 15 poin waktu kemarin. Gue paling mantar itu di 8, itu pun gue balik. Karena apa? Kalau gue misalkan berangkat pagi habis subuh, lalu gue berhenti, dan itu gue berhentinya siang. Wah gila, setak men, otak gue tuh setak. Pas gue berhenti, anjir, gue bengong maksudnya. Ya udah, abis itu gue harus jalan lagi, gue kayak robot.
menurut gue jadi kayak robot asli. Lu harus melakukan itu dari hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Satu, lu ngeliat dulu dari penyusutan lu punya kendaraan. Penyusutan lu punya kendaraan itu berapa? Lu punya bensin juga berapa? Penyusutan itu masuk apa? Oli. Nggak cuma oli lo. Lu harus melihat apa? Kampas rem, ban lu, terus dan lain sebagainya. Itu harus masuk ke anggaran lu. Anggaran harus masuk ke savingnya sendiri ya. Jadi misalkan lu harus nge-save nih dari pendapatan lu segitu, dari pendapat yang lu terima, lu harus bisa nge-save untuk perawatan mobil lu. Kalau enggak, lu dapat untung enggak, mobil bobrok iya. Kalau teman-teman yang beruntung masih bisa dapat luar biasa ya alhamdulillah, harus disyukuri. Balik lagi, cuman ya buat teman-teman yang di komunitas ada yang seharian jalan tuh cuma dua trip, what? Itu menurut gua luar biasa ya, menurut gua itu luar biasa banget nyusahin, maksud gua kasihan gua ngeliatnya juga. Ya Allah, tapi memang rezeki udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bilang apa? Kita nggak bisa bilang apa-apa kan. Ya gua di sini cuma berpikiran ayolah, kalau memang, jadi menurut gua kita demo itu atau teman-teman yang lain pada demo itu nggak akan menyelesaikan sebuah masalah. Yang ada muncul masalah baru, yaitu apa? Bikin riuh, bikin gaduh, menurut gua nih ya, bikin suasana yang lain nggak nyaman. Karena apa? Yang lu lawan tembok, bro. Yang lu lawan itu tembok. Lihat deh, ketika dinaikin, tripnya kan juga dinaikin 16 trip, 120.000, 16 trip, 15 trip waktu itu 100.000 apa 105.000 ya. Gue nggak pernah nyampe gue nggak pernah mau di situ karena gue jadi kayak robot. Gue harus punya waktu buat gue sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan itu pasti makan waktu kurang lebih setengah jam, belum lagi makan. Tuh kalau misalnya lu kayak robot ya, lu harus makan itu nggak nyampe 10 menit ya, 5 menit lah udah jadi datang. Kalau bisa makan yang seinstannya apa, gorengan. Ya udah, itu pun juga nggak setiap hari lu akan menggunakan waktu itu. Ibaratnya leisure time, waktu lu untuk nyantai itu, untuk lu menikmati hidup lu sendiri, itu nggak ada. Sedangkan yang hancur apa? Badan lu sendiri, guys. Ya memang sih kita butuh pemasukan, butuh pendapatan, cuman jangan selamanya di sini, guys. Jangan selamanya di Gokar, jangan selamanya di taksi online, jangan. Mau dibilang ini karya anak bangsa, tadinya kan anak bangsanya udah keluar. Beda seperti waktu zamannya dulu, waktu pertama-tama. Ya sekarang makin banyak unitnya, tapi di pressnya juga makin kuat gitu loh. Dan menurut gua ini udah nggak bisa jadi bagian yang lu bisa untuk menikmati. Mendingan lu kerja di Bluebird, gue nyebut merek. Mendingan lu kerja ke taksi konvensional. Kenapa? Kendaraan bukan punya lo. Lu lossnya apa? Lossnya cuma badan, tenaga lu udah sama ini lossnya, ya kan? Loss apa ya? Loss di kita punya kapasitas ini akan menurun tuh, menurut gua ya. Ketika lu ketemunya jalanan yang lu harus cari apa? Trip, tutup poin, itu doang yang ada di otak lu. Yang akan di otak muncul itu pasti hanya itu aja gitu. Belum lagi ketika ketemu nih sama teman-teman ya, sama teman-teman driver. Wah gila bro, gue cuman segini lagi keluh. Dan wah gila nih ngeluh. Wah ini ngeluh. Jadi nggak ada solusi. Yang hasilnya apa? Yang jadi hasilnya apa? Menumpuk dan akhirnya jadi apa? Demo lagi. Jadi menurut gue insentif ini berpengaruh nggak? Enggak. Justru lo sebenarnya disuruh kerja lagi sama orang itu, sama perusahaan itu lo harus dikerja lagi. Jadi lu mau kenaikan gaji, gue tambahin lagi waktu kerja lu. Begitu kan? Jadi sama kayak lu kerja di perusahaan ya. Kerja di perusahaan, bos gue mau minta tambahan pemasukan nih. Lembur. Ya kan? Sama. Skemanya sama. Jadi buat teman-teman ya, apalagi teman-teman yang gilanya misalkan teman-teman ngambil kendaraan baru untuk apa? Taksi online. Please, jangan. Asli jangan. Sayang kendaraan lo, sayang semua-muanya, asli bener. Belum lagi nanti misalkan yang naik, Pak
titik penjemputan ya, oke, berapa orang? 2 orang. Ternyata 2 orang yang kelihatan, yang nggak kelihatan 4 orang, ya kan? Bahkan ada yang lebih gilanya lagi, berapa orang? 7 orang mas, bisa nggak mas? Atau 8 orang mas, bisa nggak mas? Iya. Sekarang kita berapa seater, ya kan? Kita ini berapa seater? Dan itu ya lu pilihannya, lu mau nggak mau, ya lu mau nolak atau enggak gitu. Lu tolak, lu kena depresiasi nilai lu akan turun, atau terus lu nolak secara ini, lu bisa dikasih di report kan. Gua nggak tahu sih bisa di report atau nggak bisa lu nolak ya, seperti itu. Gua kurang paham untuk itu. Tapi kalau misalnya ketika lu tolak secara karena nggak sesuai, ya bisa jadi dianya kesel, dianya udah nunggu lama, ternyata ditolak, ya bisa aja dia lagi kesel, ini gimana sih, nggak mau narik kali ini. Ada aja penumpang nggak mau tahu keluh kesahnya kita, padahal kita udah berusaha berjuang buat mereka, berusaha senyum ketika capek, berusaha menyapa ketika capek. Jadi senyum, sapa, salam, dan itu selalu kita coba berikan kepada penumpang yang baru masuk. Dan mereka nggak pernah nanya, dan memang nggak usah nanya sih sebetulnya. Mereka nggak pernah nanya juga yang capek ya pak, udah berapa lama pak, udah dari jam berapa pak jalan gitu. Wah capek banget ya pak. Nggak semuanya akan aware. Biasanya datang duduk handphone. Kalau nggak sesuai mereka akan komplain. Kita bawanya nggak enak, mereka komplain. So penderitaan kita ini banyak, bener banyak. Iya mobil, iya kendaraan, ya maksudnya iya kendaraan, ya lu sendiri, perasaan lu sendiri, otak lu sendiri kan, banyak bro. Jadi gimana dong? Ya inilah waktunya menyiasati, mencoba. Kalau misalnya teman-teman yang udah terlanjur atau bahkan baru, coba deh pikirin lagi sebelum tenggelam terlalu dalam ya. Benar-benar insentif ini benar-benar menggerogoti. Jadi bukannya menyelamati ya, menurut gue malah jadi menggerogoti teman-teman semuanya, menggerogoti semuanya. Yang senang siapa? Ya mereka yang di balik layar, yang duduk dengan bahagia, yang di balik meja, yang tinggal nerima doang, ya mereka itu. Ya begitulah kurang lebihnya. Gue sih udah nggak bisa komentar apa-apa lagi ya. Gue bukan yang nggak bisa ya, gue udah males sih sebenarnya untuk komentar masalah insentif ini, karena ujung-ujungnya jadinya keluhan, dan itu dan itu malah jadi ngerusak otak sama jiwa gue sendiri. Otak sama hati gue sendiri jadi rusak. Kenapa? Jadinya dengki. Ya tinggal pilihan sih, pilihannya kita mau keluar dari sini, area sini, atau kita mau tetap di sini. Ketika kita mau tetap di sini, ya udah kita terima segala konsekuensinya. Gitu, menerima segala konsekuensinya, ya udah, jangan ada mengeluh, jangan ada yang lainnya. Gue tidak berpihak ke siapa-siapa di sini, cuman ya itu adalah konsekuensi kan. Sama seperti halnya kita kerja di sebuah perusahaan. Baik buruknya perusahaan itu ketika kita udah masuk di situ, kita terima kan. Pekerjaannya itu seperti ini, menumpuknya, kita terima. Bedanya di situ yang terkuras hanya apa? Hanya badan lu, hanya badan kita sendiri. Tapi ketika lu di sini yang terkuras apa? Banyak banget. Dan itu siapa yang nanggung? Teman-teman semuanya, ya kan? Teman-teman semuanya. Perusahaan lebih tinggal ongkang kaki, ya. Iya dong. Yang penting pelayanan, maksudnya penumpang bisa dapat dengan kenyamanan. Pertanyaannya, driver nyaman nggak? Driver tuh nggak pernah nyaman dari dulu. Pasti lama-kelamaan yang namanya ini bukan apa ya? Gue pikir tuh yang namanya karya anak bangsa itu akan awalnya memang mengkaryakan ya, maksudnya mensejahterakan, tapi sekarang malah jadi mengkapitaliskan gitu. Jadi sebuah prinsip kapitalis yang keluar gitu. Gimana caranya ngedapetin sebesar-besarnya, lalu ya udah, kalau memang ini bisa digencet untuk mendapatkan hasil profit yang luar biasa, kenapa enggak gitu. Akhirnya apa? Ya udah, keluhan di sana sini, dan munculnya apa? Demo di sana sini juga. Memberikan solusi kan enggak, justru malah memberikan masalah baru. Oke, itu aja sih teman-teman semuanya yang pengen gue share sama teman-teman mengenai intensif yang sekarang.
dan bagaimana kita harus berlaku. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa tetap berdoa, jangan lupa tetap ikhtiar, apapun itu ikhtiarnya. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengeluh, dan jangan pernah mengeluh. Senyumin aja setiap masalah, karena itu pasti akan ada solusinya kok. Kalau memang teman-teman yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan keluarnya, pasti akan terjadi jalan keluar itu sendiri. Jadi jangan pernah ngeluhin, tapi senyumin aja, senyumin pada masalah. Karena lu mau senyum sama lu cemberut itu kan pilihan kan. Lu mau senyum ngedumel sama ini, lu pilihan. Ketika lu ngedumel nggak bisa merubah sesuatu, kenapa lu harus ngedumel? Mendingan memilih senyum, ya kan? Efeknya banyak, percaya deh, cobain hal itu, insya Allah ada manfaatnya. Oke teman-teman, thank you banget yang udah pada nonton. Keep safe, semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pulang dalam keadaan selamat. Itu aja, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.